Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa di dalam video saya kali ini. Sebelum saya berbicara lebih lanjut, saya mau berterima kasih kepada Anda sekalian yang telah subscribe channel video saya. Dukungan Anda adalah kekuatan bagi saya untuk terus melangkah. Di dalam video saya kali ini, saya akan berbicara dengan topik bahasa Melayu, makhluk apakah itu? Oke, yang pertama yang mau saya bicarakan adalah gambaran umum. Yang pertama, bahwa bahasa Melayu adalah bahasa perantara yang sangat penting di wilayah Nusantara selama berabad-abad. Yang kedua, para ahli memperkirakan bahwa ada sekitar 40 juta penutur yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan ada sekitar 200 juta penutur yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Secara politik, bahasa Melayu juga merupakan bahasa nasional di Indonesia, Malaysia, Brunei, maupun Singapura. Marilah sekarang kita berbicara mengenai genealogi, tipologi bahasa Melayu. Kira-kira dari mana bahasa Melayu itu berasal? Bagaimana kita bisa melihat relasi kekerabatan bahasa Melayu itu di dalam sebuah gambaran yang lebih besar? Oke. Bahwa bahasa-bahasa Melayu yang hari ini tersebar merupakan berasal dari satu sub cabang bahasa Melayu yang mana mereka ini diturunkan dari cabang keluarga bahasa Melayu Polinesia Barat. Cabang keluarga bahasa Melayu Polinesia Barat ini diturunkan dari keluarga bahasa Melayu Polinesia. Dan keluarga bahasa Melayu Polinesia adalah bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Jadi bahasa Melayu adalah bahasa Austronesia. Oke, sekarang marilah kita berbicara mengenai latar belakang sejarah. Apa yang terjadi di masa-masa dahulu ketika pertama kali bahasa Melayu itu muncul? Bahasa Melayu secara geografis berasal dari daerah Kalimantan Barat Daya. Bahasa ini berkembang dan menyebar semenjak 2000 hingga 2500 tahun yang lalu ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Jawa, dan daerah sekitarnya. Memang bahwa sebelum Kalimantan Barat dianggap sebagai daerah tempat asal bahasa Melayu, para ahli cenderung percaya bahwa tempat asal bahasa Melayu itu adalah Sumatera. Namun oleh karena bukti-bukti dan penelitian lanjutan, pada akhirnya para ahli sepakat bahwa Kalimantan Barat Daya adalah tempat asal bahasa ini. Sebuah tulisan awal dari varietas bahasa Melayu muncul di sekitar abad ke-7 dan bentuk bahasa tulisan tersebut digolongkan sebagai bahasa Melayu tua. Tulisan-tulisan dengan bahasa Melayu tua telah ditemukan di banyak tempat di Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya sekitar 5 abad setelah penemuan pertama dari tulisan yang ada di abad ke-7 dan sebuah contoh yang paling sempurna daripada tulisan Melayu tua ini ditemukan sekitar tahun 900 di daerah Laguna dekat Manila, Filipina. Tulisan-tulisan Melayu tua itu menunjukkan bahwa bahasa Melayu sejatinya telah menjadi bahasa perantara atau lingua franca di wilayah Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa semenjak saat Kerajaan Sriwijaya menguasai kawasan itu di sekitar abad ke-7, dan ada kemungkinan bahwa bahasa Melayu sudah memainkan peranan yang demikian penting jauh sebelum masa tersebut. Intinya bahwa secara historis semenjak abad ke-7 maupun sebelumnya, bahasa Melayu telah memainkan peranan sebagai bahasa perdagangan maupun bahasa perantara di daerah Semenanjung Malaya dan daerah-daerah sekitar. Jikalau Anda melihat di dalam peta yang saya tunjukkan ini, akan Anda tahu bahwa sekitar
75% ragam bahasa Melayu ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat, dan sekitar 25% yang lain terdapat di wilayah Indonesia bagian timur. Sejarah penyebaran bahasa Melayu di Indonesia Timur. Yang pertama, bahwa ketika orang-orang Eropa pertama kali tiba di bagian timur Indonesia, mereka menemukan bahwa bahasa Melayu telah dituturkan di kawasan itu. Misalnya saja, ada seorang Eropa yang bernama Pigafetta. Dia membuat kumpulan daftar kata Melayu Tidore pada tahun 1521. Dan itu merupakan bukti penyebaran bahasa Melayu di wilayah Maluku Utara pada saat itu. Menurut Grimes, bahasa Melayu telah tiba dan digunakan di Maluku sejalan dengan penyebaran agama Islam di akhir abad ke-15, di mana ketika itu bangsa Eropa memperluas perdagangan di daerah ini untuk mengumpulkan rempah-rempah. Robert Blas memperkirakan bahwa bahasa Melayu sudah dipakai di Ambon semenjak tahun 1000 Masehi, walaupun para ahli yang lain menunjukkan penanggalan yang lebih kemudian. Pada waktu orang-orang Eropa tiba di kawasan Indonesia Timur di sekitar abad ke-16, mereka mengakui bahwa bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar di pusat-pusat perdagangan dan telah menjadi bahasa daerah bagi beberapa daerah di pusat-pusat perdagangan itu. Komunitas-komunitas paling awal berbahasa Melayu yang muncul atas kontak perdagangan itu adalah Ternate dan pulau-pulau sekitar semisal Banda, Ambon, dan Makassar. Namun tidak seperti ragam Melayu yang lain, ragam Melayu Makassar menurut Steinauer tidak berkembang menjadi bahasa daerah. Ragam Melayu Ambon dan beberapa ragam yang sama, semisal ragam Melayu Banda, berkembang dengan begitu pesat di Kepulauan Maluku oleh karena perdagangan pala. Menurut Pau, di awal abad ke-17, dengan kejatuhan benteng koloni Portugis di Malaka, sebuah komunitas berbahasa Melayu didirikan di Larantuka di timur Pulau Flores. Lanjut beliau, ragam Melayu Larantuka merupakan perpaduan di antara bahasa Portugis dan ragam Melayu Semenanjung sebagai akibat dari migrasi orang-orang Malaka ini. Masih pada abad ke-17, sebuah ragam bahasa Melayu mulai diperkenalkan di Kupang di Pulau Timor. Menurut Jacob dan Grimes, ragam Melayu yang diperkenalkan di daerah ini karena adanya perdagangan kayu cendana. Ada juga ragam Melayu yang lain, yaitu ragam Melayu Manado di Sulawesi Utara. Menurut para peneliti, ragam Melayu Manado ini berbasis pada ragam Melayu Maluku Utara. Selain daripada ragam-ragam Melayu yang telah disebutkan di atas, ada juga ragam Melayu yang telah berfungsi sebagai bahasa perantara lokal seperti ragam Melayu Dobo di Kepulauan Aru, ragam Melayu Tual di Kepulauan Kii, dan ragam Melayu Alor di Nusa Tenggara Timur. Namun menurut Pau, ragam-ragam Melayu tersebut tidak memiliki jumlah penutur asli yang besar, meskipun ragam-ragam itu memiliki area tuturan yang luas di wilayah-wilayah mereka. Ada juga sebuah ragam Melayu yang dituturkan di Bali yang disebut Melayu Loloan. Ragam ini dibawa oleh para pendatang Kalimantan dan Sulawesi yang menetap di Bali semenjak abad ke-17. Oke, sekarang bahwa ternyata bahasa Melayu itu sudah berkembang tidak hanya melalui sastra, tetapi juga melalui kontak perdagangan antar para pedagang. Karena itu, yang pertama adalah ragam Melayu Tangsi. Ragam Melayu Tangsi dituturkan oleh para tentara Hindia Belanda dan keluarga mereka di barak-barak tempat mereka tinggal. Ragam Melayu Tangsi ini merupakan kombinasi di antara bahasa Jawa, Belanda, dan bahasa Maluku.
Di Belanda terdapat ragam Melayu yang disebut ragam Melayu Sini, yang diakui merupakan pengembangan dari ragam Melayu Tangsi ini. Yang kedua, ragam Melayu Pesisir. Ragam Melayu Pesisir merupakan bentuk bahasa Melayu sastra yang dikembangkan di pantai utara Pulau Jawa pada abad ke-16. Ragam Melayu Pesisir ini digunakan dalam penyebaran agama Islam di utara Pulau Jawa tersebut. Ragam yang ketiga adalah ragam Melayu Jawa yang digunakan di banyak tempat di Pulau Jawa dan digunakan sebagai bahasa tulis di masa penjajah kolonial. Yang keempat, ragam Melayu Cina. Ragam Melayu Cina adalah sebuah gaya Melayu sastra yang digunakan dalam persurat kabaran oleh etnis Tionghoa di awal abad ke-20. Ragam Melayu Cina ini memiliki hubungan dengan ragam Melayu Jawa dan berbasis pada bahasa Melayu lisan ketimbang bahasa Melayu sastra. Sekarang, saudara-saudari, marilah kita berbicara mengenai Melayu tinggi dan Melayu rendah. Bahwa secara sosiolinguistik, bahasa Melayu itu dibedakan atas bahasa Melayu tinggi dan Melayu rendah. Tentunya Anda bertanya, kira-kira apa itu bahasa Melayu tinggi dan apa itu bahasa Melayu rendah? Oke, sekarang apa itu bahasa Melayu tinggi? Bahasa Melayu tinggi secara sosiologis dipakai oleh kaum bangsawan, kaum cendekiawan, maupun para pedagang Eropa termasuk penjajah. Bahasa Melayu tinggi ini dipergunakan di bidang-bidang formal semisal pendidikan, keagamaan, pemerintahan, dan media. Contoh dari ragam Melayu tinggi ini adalah bahasa Melayu standar atau bahasa nasional seperti bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Lalu kira-kira apa itu Melayu rendah? Bahasa Melayu rendah atau ragam Melayu rendah digunakan oleh rakyat biasa. Ragam Melayu rendah merupakan ragam Melayu yang oleh kebanyakan orang disebut bahasa Melayu pasar. Bahasa Melayu pasar ini dipakai di lingkungan rumah dan pergaulan masyarakat. Contoh daripada ragam Melayu rendah adalah bahasa Melayu Ambon atau ragam Melayu Ambon, ragam Melayu Banda, ragam Melayu Larantuka, ragam Melayu Kupang, dan lain-lain. Jika sebuah komunitas tutur menggunakan kedua ragam Melayu ini dalam kehidupan mereka sehari-hari, situasi ini disebut diglosia. Maksudnya begini saudara-saudari, kalau seorang anak itu di sekolah dia berbicara dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian dia pulang ke rumah, lalu dia berbicara bahasa Melayu Larantuka atau ragam Melayu Larantuka, maka itulah yang disebut diglosia. Bahwa di dalam situasi formal, misalnya ketika anak itu sembahyang dia menggunakan bahasa Indonesia, tapi ketika dia berbicara dengan teman-teman sepermainannya dia menggunakan bahasa Melayu Kupang, itulah yang disebut diglosia. Kata diglosia diambil dari kata bahasa Yunani di dan glos. Di artinya dua, glos artinya ungkapan. Diglosia artinya dua ungkapan atau dua bahasa. Bagaimana sebuah komunitas tutur menggunakan dua bahasa yang berbeda, tetapi kemudian dua bahasa yang berbeda itu melengkapi kebutuhan linguistik mereka akan aktivitas mereka sehari-hari. Bahwa ketika mereka berurusan dengan hal-hal yang formal, mereka menggunakan bahasa Melayu tinggi, sedangkan ketika mereka berurusan di dalam setting-setting atau situasi yang non-formal, mereka menggunakan bahasa Melayu rendah. Sekarang marilah kita berbicara mengenai klasifikasi ragam dan bahasa Melayu. Menurut Adelaar dan Prentice, bahasa Melayu secara sosiolinguistik dapat dibedakan ke dalam 3 ragam besar, yaitu yang pertama, ragam Melayu sastra atau yang disebut bahasa Melayu klasik. Yang ketiga, ragam Melayu sebagai hasil dari kontak dan aktivitas perdagangan. Dan yang ketiga, ragam Melayu yang telah dianggap sebagai bahasa daerah. Menurut beberapa ahli, seperti Snedon dan Poe, dilihat dari perspektif historis, ragam bahasa Melayu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tipe bahasa nasional.
Bahasa nasional ini bisa dibedakan atas ragam standar dan ragam bahasa sehari-hari. Dalam level ragam standar, contohnya yang bisa kita nyatakan yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Sedangkan ragam bahasa sehari-hari itu bisa dilihat dari ragam bahasa Indonesia sehari-hari, ragam bahasa Indonesia Nusa Tenggara Jauh, dan ragam bahasa Indonesia Riau, dan yang lain-lainnya. Tipe yang kedua itu yaitu ragam Melayu warisan. Ragam Melayu warisan ini oleh para ahli dibedakan atas 3, yaitu ragam Melayu, yang kedua kelompok ragam Melayu yang pertama, dan kelompok ragam Melayu yang kedua. Kelompok-kelompok ragam Melayu ini kelihatannya diklasifikasikan berbasis geografis. Misalnya ragam-ragam Melayu sebagai kelompok yang pertama itu dibagi atas 2 daerah geografis, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Di Kalimantan itu ada bahasa Dayak, bahasa Banjar, bahasa Iban, dan bahasa Salako. Bahasa-bahasa ini meskipun agak sulit dinyatakan sebagai bahasa Melayu, nyatanya mereka sudah memiliki pengaruh-pengaruh Melayu di dalam kosa-kosa katanya, dan karena itu dianggap sebagai ragam Melayu. Yang berikut di Sumatera itu ada bahasa Minangkabau dan bahasa Kerinci yang dianggap memiliki unsur-unsur Melayu yang kuat. Kelompok ragam Melayu yang pertama itu yang di Sumatera Utara, yang pertama ragam Melayu Menengah, yang kedua ragam Melayu Riau, yang ketiga ragam Melayu Medan. Di Semenanjung Malaya terdapat ragam Melayu Terengganu, ragam Melayu Kedah, ragam Melayu Kelantan, ragam Melayu Penang. Pada kelompok yang kedua, itu secara geografis dibedakan pada ragam Melayu yang ada di Kalimantan, di Maluku, Sumatera, dan Jawa. Di Kalimantan terdapat ragam Melayu Brunei dan ragam Melayu Sarawak, di Maluku terdapat ragam Melayu Bacan, di Sumatera terdapat ragam Melayu Palembang, ragam Melayu Bangka, dan ragam Melayu Belitung. Di Jawa terdapat ragam Melayu Jakarta. Tipe yang ketiga yaitu ragam-ragam Melayu yang dihasilkan melalui kontak atau aktivitas perdagangan. Klasifikasi ini berbasis pada kontak-kontak geografis, yang klasifikasi ini berbasis pada kontak-kontak pedagang secara geografis, yaitu Indonesia Timur, Indonesia Barat, Malaysia, dan di luar Indonesia. Di Indonesia Timur, menurut Scott Poe, perspektifnya harus dilihat dari 2 sisi, yaitu yang pertama, komunitas Melayu yang terbentuk, dan yang kedua, bahwa bagaimana ragam itu telah menjadi bahasa perantara dalam kawasan yang ada. Dilihat dari sudut komunitas Melayu yang terbentuk, di Indonesia Timur ada ragam Melayu Ambon, ragam Melayu Maluku Utara, ragam Melayu Banda, ragam Melayu Manado, ragam Melayu Kupang, ragam Melayu Larantuka, dan ragam Melayu Papua. Dilihat dari bagaimana ragam Melayu itu sudah berubah menjadi bahasa perantara dalam kawasan, bisa dinyatakan bahwa ada ragam Melayu Makassar, ragam Melayu Alor, ragam Melayu Tual, ragam Melayu Tenggara Timur Jauh, ragam Melayu Aru, dan ragam Melayu Tanimbar. Di Indonesia Barat ada ragam Melayu Peranakan yang terletak di Jawa atau yang dituturkan di Jawa, dan ragam Melayu Loloan yang dituturkan di Pulau Bali. Di Malaysia ada ragam Melayu Baba, ragam Melayu Malaysia Pasar. Di luar Indonesia, ragam-ragam Melayu yang merupakan hasil dari kontak atau aktivitas perdagangan itu bisa ditemukan di ragam Melayu Sri Lanka, ragam Melayu Non-Taburi yang dituturkan di Thailand, ragam Melayu Sini yang dituturkan di negara Belanda, ragam Melayu Lugar yang dituturkan di Australia, dan Melayu Kokos. Demikianlah paparan saya mengenai bahasa Melayu pada video kali ini. Di video yang akan datang, saya akan berbicara mengenai bahasa Melayu Larantuka. Namun sebelum saya berbicara mengenai bahasa Melayu Larantuka itu, saya memiliki sebuah pertanyaan. Apakah menurut Anda ragam Melayu Larantuka atau Melayu Kupang atau Melayu Papua adalah bentuk pemerkosaan atas bahasa Indonesia? Silakan berikan tanggapan Anda di kolom komen, dan saya akan membalas tanggapan Anda tersebut.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa tertarik dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel video ini agar Anda dapat menyaksikan konten-konten yang sama di kemudian hari.